Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan thalabul ilmi kita di malam hari ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan salah satu surat yang paling mulia di antara surat-surat yang lain, yaitu suratul Fatihah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berkenalan dengan suratul Fatihah. Walaupun hanya perkenalan singkat, tapi setidaknya kita sudah sedikit mengenal apa itu suratul Fatihah, kemudian juga pokok pembahasannya, kemudian juga keutamaannya, dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas yang masih berkaitan dengan suratul Fatihah, yaitu tentang rahasia. Ya. Tentang rahasia daripada suratul Fatihah. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Ustazah Karlina, kalau misalnya kita mau membahas semua rahasia yang ada dalam suratul Fatihah, itu mungkin perlu butuh bermajelis-majelis gitu ya. Nggak cukup sekali dua kali. Tapi di sini kita hanya mengambil beberapa rahasia saja supaya nanti kita lebih semangat lagi, kita lebih kepo lagi gitu ya, lebih penasaran lagi terhadap apa yang ada dalam surat Al-Fatihah. Jadi kita lebih banyak membaca, lebih banyak mendengarkan ceramah-ceramah dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini mengawali dengan perkataan, mungkin bukan hadis ataupun ini, tapi hanya kata mutiara gitu ya. Kata mutiara, kata-kata bijak. Kalau misalnya kita mungkin sering melihat di postingan-postingan Facebook dan sebagainya misalnya ya. Itu ada perkataan mengatakan Al-Qur'anu kas-sahib. Bahwasanya Al-Qur'an itu seperti teman, seperti sahabat. Kullama talat as-suhbah arafta asrarahu. Selama ataupun semakin lama kita menemaninya, semakin lama kita berteman dengannya, kemudian menghabiskan waktu dengannya, arafta asrarahu, maka kamu akan menemukan ataupun akan mendapatkan rahasia-rahasianya. Fasahib, nah kan? Karena seorang teman itu la yu'ti asrarahu, ya kan? Dia tidak akan memberikan rahasianya liman yujalisu, kepada orang-orang yang hanya menemaninya ya, daqa'iq, cuma sebentar gitu. Cuma beberapa menit doang, beberapa jam doang. Kemudian summa yansharif, kemudian dia pergi gitu. Kalau misalnya kita berteman sama seseorang, kalau misalnya kita mau tahu rahasia-rahasia yang dimiliki oleh dia, kita harus berteman lama gitu. Kalau misalnya kita baru berteman sebentar, pasti teman itu dia nggak mau ngasih tahu rahasia-rahasianya, ataupun mungkin curhat gitu ya. Dia nggak akan mau. Tapi kalau misalnya kita semakin lama, dia walaupun kita nggak minta, dia pun nanti akan memberitahu. Nah, sebagaimana Al-Quran. Al-Quran juga seperti itu. Semakin lama kita bersama Al-Quran, semakin lama kita berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran akan memberikan asrornya, memberikan rahasia-rahasianya. Gitu. Makanya kalau misalnya kita mau mengetahui rahasia-rahasia dalam Al-Quran, maka harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan mengkajinya, dengan membaca tafsirnya dan sebagainya. Gitu. Nah, di sini makanya kita bersama-sama untuk mengkaji beberapa rahasia yang ada dalam surat Al-Fatihah, tapi hanya sebagian saja kita katakan tadi. Oke. Nah, di sini sebelum kita masuk kepada rahasia, kita harus mengetahui dulu apa risalah yang dibawa oleh surat Al-Fatihah ini.
Kita tahu bahwasanya setiap surat yang ada dalam Al-Quran itu memiliki maksud, memiliki pesan yang dibawa oleh masing-masing surat. Nah, surat Al-Fatihah seperti itu. Dia memiliki maksud daripada kenapa surat Al-Fatihah ini turun, ataupun apa maksud daripada surat Al-Fatihah ini. Gitu ya. Dia membawa membawa pesan apa. Gitu. Di sini di antara risalahnya adalah yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui Tuhan kita. Makanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata Allah. Ya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mengetahui Tuhan kita. Siapa itu Allah? Allah itu adalah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, kemudian yang maha menguasai hari pembalasan, kemudian juga yang mengatur seluruh kehidupan manusia, kehidupan hewan, kehidupan tumbuhan, dan semua yang ada di alam ini. Gitu. Jadi di sini kita dianjurkan atau diperintahkan untuk mengenal Tuhan kita. Karena yang pertama kali harus kita ketahui adalah siapa Tuhan kita. Gitu kan. Dan yang pertama kali harus kita ajarkan juga kepada anak-anak kita nanti, ataupun yang sudah punya anak gitu ya. Kita kasih tahu, kita ajarkan Allah itu siapa, Tuhan kita siapa dan sebagainya gitu. Karena itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Gitu. Karena nanti kita akan tahu tujuan kita beribadah, tujuan kita melakukan amal ibadah, tujuan kita melakukan amal soleh untuk siapa? Kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya kita juga mengesahkannya dengan apa? Dengan beribadah kepadanya. Iya karena abu dua iya karena stain ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita di sini mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan beribadah kepadanya. Kemudian juga meminta pertolongan kepadanya. Iya karena abudu wa iya karena stain. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah di sini kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan hidayah. Karena hidayah ini adalah sesuatu yang mahal, bahkan lebih mahal mungkin dari mobil Ferrari, dari mobil-mobil yang lain gitu. Karena hidayah ini akan membimbing dia, membimbing pemiliknya untuk bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah kita bisa masuk surga, dengan hidayah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya di sini kita diperintahkan untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk ditetapkan dalam iman, meminta untuk ditetapkan dalam agama Islam ini. Makanya Nabi juga mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkanlah imanku ataupun kuatkanlah hatiku untuk selalu berada dalam jalan keimanan. Kemudian wa ya musarrifal qulub yang senantiasa mengubah gitu ya. Membolak-balikan, mengubah dan sebagainya. Sarrif gitu, pindahkanlah gitu. Ubahlah qalbi ila ta'atik. Kalau misalnya hati kita ini condong kepada kemaksiatan, pindahkanlah kepada dan ubahlah kepada kebaikan. Jadi ini adalah sedikit risalah yang dibawa oleh surat Al-Fatihah. Nah, kemudian selanjutnya, kalau misalnya kita membaca Al-Quran, misalnya kita membaca surat Al-Fatihah, kita baca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, mungkin kita ini nggak ngeh ataupun nggak ngerasa, kita nggak sadar bahwasanya setiap ayat yang ada dalam Al-Quran itu memiliki keterkaitan, memiliki konektivitas, gitu ya, memiliki koneksi, hubungan gitu, antara ayat satu dengan ayat kedua, ketiga. Dan ini adalah salah satu bentuk daripada i'jazul Quran. Jadi antara i'jazul Quran itu adalah dari urutan ayatnya. Kemudian juga dari urutan suratnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama-ulama tafsir gitu. Jadi dengan kita mengetahui munasabah ataupun keterkaitan antara satu ayat dengan yang lain, ini kita bisa mengetahui i'jazul Quran tadi kita. Nah, di sini kita akan membahas i'jazul Quran ataupun rahasia yang pertama yaitu dari segi hubungan antar ayat. Nah, hubungan antara ayat ini dibahas oleh para ulama dan udah ada ilmunya yang disebut dengan ilmu munasabah, ilmu munasabatil ayat gitu. Jadi ilmu munasabah ini adalah ilmu yang berhubungan dengan keterkaitan ayat. Apa ayat pertama dengan kedua apa keterkaitannya, kedua dan ketiga apa keterkaitannya, seperti itu. Nah, di sini kita ambil contohnya di surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ketika basmalah itu adalah salah satu bentuk dari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Kemudian disebutkan
pujiannya dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setelah kata bismillahirrahmanirrahim itu adalah bentuk pujian gitu ya. Kemudian jelaskan alhamdulillah. Segala macam pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhak mendapatkan pujian itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini al-nya itu ada beberapa makna sebenarnya. Al di sini yang pertama adalah al-ikhtisas, khusus gitu. Jadi bahwasanya segala macam pujian, segala macam segala macam pujian gitu ya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-istighraq. Jadi segala macam pujian yang ada di bumi dan juga di langit itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian isyarat bahwasanya hanya Allah lah zat yang berhak dipuji. Al-mustahaqu li'ibadati, yang berhak juga disembah gitu ya. Dan hanya Allah lah zat yang berhak mendapatkan semua bentuk pujian di seluruh alam, di seluruh alam ini. Kemudian setelah itu alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Nah, segala puji bagi Allah. Nah, timbul pertanyaan, siapa itu Allah? Ya. Nah, makanya ayat selanjutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama adalah bahwasanya Allah itu adalah yang mengatur segala macam urusan manusia, bahkan urusan hewan, tanaman dan semuanya gitu. Jadi Allah adalah yang maha mengatur segala urusannya. Nah, kemudian di sini Allah itu adalah Tuhan semesta alam yang maha mengatur segala urusan, maha memberi rezeki dan lain-lain. Maka itu adalah bentuk sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi di sini di Rabbil Alamin ini menjadi salah satu bentuk kecil daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, yaitu mengatur kehidupannya, mengatur semua urusannya. Karena kalau misalnya kita sendiri yang mengatur mungkin akan recok gitu ya, akan berantakan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, insya Allah semuanya baik gitu. Semuanya akan baik. Nah, hanya ketika ini adalah salah satu bentuk kecil daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, makanya ayat selanjutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di sini disebutkan sifatnya, bahwasanya Allah itu adalah yang maha memberikan kasih sayang kepada semua umatnya. Enggak cuma kepada orang-orang yang beriman saja, tapi untuk semua umat manusia. Baik yang kafir, musyrik, bahkan yang enggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang ateis, Allah tetap berikan rezekinya, jodohnya, dan lain sebagainya. Bahkan mereka itu kalau kita lihat, mereka lebih banyak diberikan kenikmatan, kan? Diberikan kekayaan, diberikan kemudahan hidup, kesenangan hidup gitu. Tapi ada pun orang-orang yang beriman, mereka banyak diuji dengan musibah, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit dan sebagainya. Memang dikatakan bahwasanya dunia itu sijnul muslim, bahwasanya dunia itu adalah penjaranya untuk orang-orang beriman. Nah, gitu. Tapi dunia ini menjadi tempat gitu ya, tempat yang paling indah untuk orang-orang kafir. Tapi sebaliknya nanti ketika di akhirat, akhirat itu adalah jannahnya orang-orang mukmin. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang kafir itu adalah an-narnya, nerakanya orang-orang kafir gitu. Tempat yang paling mengerikan, tempat yang paling menyeramkan gitu untuk orang-orang kafir. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwasanya Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka tentu kita akan berharap lebih kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita, juga untuk memberikan rezekinya. Nah, di sini ada yang nama al-khauf war raja. Khauf itu adalah rasa takut, dan raja itu adalah rasa pengharapan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengharapan. Untuk apa? Untuk diberikan ampunan. Karena kita adalah semua ini adalah seorang pendosa yang banyak dosanya. Kalaulah Allah itu tidak tutup aib kita,
Ya mungkin tidak ada gitu ya orang yang mau berteman sama kita, yang mendekati kita karena dosa kita yang sangat banyak. Tapi kok karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang menutup aib-aib kita, jadi ya orang-orang melihat kepada kita ya baik gitu ya, soleh dan sebagainya. Kemudian, namun pengharapan ini juga harus disertai dengan rasa takut. Nah ini, ar-roja sama al-khauf ini harus berkaitan. Jadi kalau misalnya kita berharap, ya kita juga harus punya rasa takut kepada Allah. Kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terhadap apa? Terhadap ancamannya, terhadap siksanya, dan juga terhadap murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian saja. Nah, kemudian Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Semua amal ibadah yang dilakukan seorang hamba akan ada pertanggungjawabannya di hari pembalasan. Dan Allah lah zat yang maha menguasai hari pembalasan itu. Apakah berbuat baik atau buruk nantinya. Ini di sini tadi ketika ada rasa takut ya dan juga pengharapan tadi kan, kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kita, memberikan kita rahmat, ampunan, kemudian juga diberikan tempat terindah nanti di surga. Makanya ayat selanjutnya adalah Malik Yaumiddin. Bahwasanya Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Bahwasanya nanti setelah kita wafat, itu ada hari di mana semua manusia itu akan dihisab amalnya. Dari yang kecil sampai yang paling besar. Gitu. Dan Allah itu tidak akan zalim kepada hambanya. Gitu. Makanya di sini ayat selanjutnya adalah Maliki Yaumiddin. Bahwasanya Allah adalah yang menguasai hari pembalasan. Kemudian setelah semua jenis puji-pujian yang diberikan oleh hambanya, ya kan ya, dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu. Itu semua adalah bentuk-bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi pengenalan bahwasanya Allah itu adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kemudian yang mengatur segala urusan, kemudian juga yang menguasai hari pembalasan dan lain-lain. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan hadir di dekatnya. Sehingga yang tadinya dari ayat 1 sampai 4 menggunakan bentuk ghaib, ghaib itu artinya dia gitu ya. Kan alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia bentuknya itu dia gitu. Orangnya itu ghaib enggak ada. Gitu. Sehingga yang tadinya bentuknya itu menggunakan ghaib, yang diajak bicara itu tidak ada, menjadi bentuk khitab. Yang diajak bicaranya itu ada gitu kan. Khitab itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu kan. Nah, di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk diberikan pertama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya di sini bilang kata iyyaka. Iyyaka. Makanya di sini juga kenapa? Iyyaka ini dia duluan gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya na'buduka wa nasta'inuka iyyak gitu. Tapi di sini kenapa iyyaka duluan ataupun iyyaka ini didahulukan itu supaya apa? Supaya memang tidak ada lagi gitu. Jadi iyyaka di sini lil hasr gitu untuk membatasi bahwasannya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja gitu. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian juga kita hanya minta kepada pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya iyyakanya didahulukan daripada na'buduka wa nasta'inuka gitu. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Nah, pada saat kita tahu bahwasanya kita adalah hamba yang lemah, ya, kita semua adalah hamba yang lemah, maka kita akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya habis kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita tahu bahwasanya kita adalah hamba yang lemah. Kita nggak akan bisa beribadah dengan optimal, kita nggak akan bisa beribadah dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya ibadah, tanpa bantuan dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali sekarang fitnah-fitnah, belum lagi juga was syaitan ya, bisikan syaitan yang terkutuk dan sebagainya. Itu yang akan menghalangi kita dari ibadah yang sempurna.
Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Isti'anah, itu pertolongan. Pertolongan untuk dimudahkan dalam ibadah, dimudahkan dalam kehidupan, dimudahkan dalam beramal soleh, dimudahkan untuk istiqomah, selalu berada di jalannya. Jadi kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah iyyaka na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'in. Makanya ayat selanjutnya adalah wa iyyaka nasta'in. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah ataupun petunjuk jalan yang lurus. Ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah. Tadi karena hidayah itu adalah sesuatu yang mahal. Enggak semua orang bisa mendapatkan hidayah, gitu. Wallahu yahdi may yasha. Allah enggak akan memberikan hidayah ini ke semua orang. Tapi Allah hanya memberikan kepada yahdi may yasha, gitu. Memberikan kepada yang Allah kehendaki. Nah, gitu. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya termasuk kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan al-hidayah. Kemudian di sini diberikan hidayah ataupun petunjuk jalan yang lurus, jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Di sini pakainya bukan ihdini. Bahkan ketika kita sholat pun sendiri gitu ya, kita sholat munfarid, nggak boleh kita bilang ihdinis siratal mustaqim, gitu kan? Nggak bisa gitu. Karena memang di sini memang bentuknya sudah jamak. Nah, kami. Nah, penggunaan kata nah di sini itu nggak tanpa alasan, tapi ada alasannya. Nah, alasannya apa tadi? Bukti bahwasanya permintaan untuk diberikan hidayah, jalan yang lurus itu bukan permintaan pribadi. Kalau misalnya ihdini berarti saya kan, saya saja. Kita meminta cuma untuk saya saja gitu. Tapi kalau ihdina artinya bimbingkanlah atau berikanlah kami gitu ya. Berikanlah kami ihdina gitu. Ataupun tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya kan. Itu bukan permintaan pribadi tapi permintaan semua kaum muslimin. Kalau kita tanya pasti semua kaum muslimin itu inginnya diberikan jalan yang lurus, diberikan hidayah. Setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah ataupun petunjuk jalan yang lurus, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan juga pendamping yang baik. Nah, kita juga kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pendamping yang paling baik, ihdinas siratal mustaqim. Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Next ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita tadi kan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan seperti apa? Karena harus jelas gitu. Kita harus tahu bahwasanya jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa. Makanya ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini berarti kita bisa menyimpulkan ada 3 golongan yang nanti akan melewati ataupun yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan gitu di situ ya. Gitu. Yaitu golongan yang pertama adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Jalan yang pertama adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Yaitu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalan apa? Para nabiyyin ya, para anbiya, kemudian minan nabiyina wasiddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, minas siddiqina wasyuhada, kemudian juga para syuhada, wassalihin dan juga orang-orang yang saleh gitu. Di orang-orang yang kau beri nikmat itulah tadi para anbiya, kemudian syuhada, para orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal saleh gitu. Itu yang pertama, jalan yang pertama. Kemudian
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi bukan jalan, ya kan? Nanti kita meminta apa? Bukan jalan yang ini. Kita meminta jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Tapi bukan jalan apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Itu siapa? Orang-orang Yahudi. Karena kenapa orang Yahudi ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala maghdubi 'alaihim? Karena mereka itu sudah punya ilmunya, ya kan? Orang Yahudi ini kan orang bangsa Israel gitu. Berasal dari ininya Nabi Musa, Nabi Musa. Mereka diberikan apa namanya? Makanan gitu kan ya. Diberikan maidah gitu. Diberikan manna wasalwa. Tapi kenapa mereka malah meminta sesuatu yang lebih rendah daripada itu? Itu kan mereka sudah tahu ilmunya, mereka sudah tahu buktinya bahwasanya Allah ini ada, Allah ini maha pemberi segalanya, maha apa namanya? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun dan sebagainya. Tapi mereka nggak mau beriman. Bahkan mereka termasuk umat yang paling batu gitu bahasanya. Paling paling yang keras kepala gitu. Sampai akhirnya hampir setiap umat itu setiap nabi itu dikirim ke sana ke bangsa Israel. Tapi tadi yang ada bukannya mereka diterima, tapi mereka malah dibunuh, dicaci maki, dihina dan sebagainya. Makanya kenapa bangsa Israel ini bangsa yang paling keras kepala gitu. Karena yang dikirim itu enggak cuma satu nabi, dua nabi, tapi banyak nabi. Gitu. Kemudian suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Kalau orang-orang yang tersesat berarti dia nggak tahu ilmunya. Dia nggak tahu kenyataannya seperti apa gitu. Tapi dia memang tersesat karena dia nggak punya ilmunya. Yaitu orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani mereka menyembah api, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala karena mereka nggak tahu ilmunya. Karena mereka belum tahu gitu. Makanya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini di akhirnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi 3 jalan tadi. Jalan orang-orang yang diridhoi, jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan untuk bisa berjalan di jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan juga orang-orang yang tersesat. Gitu. Itu adalah sedikit munasabah ataupun korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya gitu. Nah, ini sama juga di surat yang lain juga Al-Baqarah, Ali Imran semuanya itu ada korelasi ataupun keterkaitan antara ayat yang satu dengan yang lainnya. Cuma tadi kita butuh yang namanya waktu ataupun juga ke apa namanya konsistensian gitu ya dengan berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Kita harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Tamam. Nah, kemudian rahasia selanjutnya adalah tentang ar-rasm. Oke. Rahasia di balik rasm dalam surat Al-Fatihah. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Perkataan Allah Subhanahu wa taala al-munazzal ala sayyidina Muhammad yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, di mana setiap ayatnya itu mengandung rahasia, pesan dan juga hikmah untuk umatnya. Di sini di antara hikmah ataupun di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran itu terdapat pada penulisannya ataupun terdapat pada rasmnya. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu ditulis dengan 2 rasm. Yang pertama dengan rasm imla'i, yang kedua dengan rasm Utsmani. Nah, rasm imla'i ini yang kita kenal dengan rasm ya kita sehari-hari gitu. Kita nulis as-shalah berarti alif lam shad
lam, alif, ta marbutah gitu. Kemudian ditulis az-zakah, alif, lam, zai, kaf, alif, ta marbutah. Nah, itu namanya rasm imla'i. Jadi kita menulis sesuai dengan apa yang diucapkan ataupun sesuai dengan apa yang terucap gitu. Nah, adapun rasm Utsmani, nah ini yang menjadi kekhususan daripada Al-Qur'an. Di mana ada beberapa ayat-ayat ataupun kata-kata yang ditulis dengan rasm Utsmani. Rasm Utsmani ini adalah rasm ya sesuai namanya yang disebabkan kepada Sayyidina Utsman. Karena rasm ini ditulis ketika Sayyidina Utsman bin Affan ini mengumpulkan Al-Quran. Ataupun ininya bahasanya Jam'ul Quran gitu ya. Jam'ul Quran fi ahdi Sayyidina Utsman bin Affan. Di mana Sayyidina Utsman bin Affan ini menulis Al-Quran dengan rasm Utsmani. Rasm Utsmani memiliki beberapa perbedaan dengan rasm Imla'i dan juga memiliki beberapa kaidah. Di antaranya adalah kaidah ibdal, ada kaidah hadzaf, ada kaidah ziyadah, kemudian juga ada kaidah fasal, kemudian wasal gitu ya. Anlan sama allan misalnya. Kemudian ada kaidah ma fihi qiraatan yang artinya satu rasam tapi bisa untuk berbagai macam qiraat, berbagai macam riwayat gitu. Dan kita tahu bahwasanya tadi setiap segala sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an itu punya i'jaz, punya kemukjizatan gitu ya. Yang membuat orang-orang Arab itu yang katanya fusaha, yang katanya mereka ahli bahasa, ahli syair, tapi mereka nggak bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an gitu. Dan untuk hikmah daripada rasam mushaf ini nggak semuanya gitu ya. Nggak semuanya itu bisa dicari ataupun ditemukan hikmah kenapa ditulis seperti ini, kenapa ditulis seperti ini gitu ya. Itu nggak semuanya. Tapi kebanyakan ada hikmahnya. Ya. Kebanyakan ada hikmahnya, tapi tidak semuanya. Di sini kita akan membahas sedikit tentang rahasia yang ada pada penulisan dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, penulisan kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau misalnya kita perhatikan kata bismi itu ya. Di sini bisa dibaca ya. Bismi itu kalau misalnya kita menggunakan kaidah rasm imla'i itu harusnya ba, alif, sin, kemudian mim gitu ya. Ba, kemudian alif jadi kayak ba gitu, kemudian sin, kemudian mim. Bismi. Ya, kalau misalnya kita lihat juga di surat apa? Al-Alaq misalnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau misalnya kita perhatikan di sana ismnya itu ditulis, bisminya itu ditulis ada alifnya. Tapi kenapa di surat Al-Fatihah ini nggak ada alifnya? Jawaban yang pertama adalah dalam kaidah rasm gitu ya. Kalau misalnya ayat itu semakin banyak berulang gitu. Ataupun bahasa Arabnya kasratud dawaran, ini terus berulang-ulang, banyak disebutkan, maka biasanya itu dia dihazaf, dihilangkan. Lil ikhtisar untuk meringkas gitu. Itu jawaban pertama. Kemudian biasanya kaidah hadzaf ini gitu ya. Dia kan bismillah itu berarti artinya kita menghilangkan alif pada kata bismi. Nah, menghilangkan ini artinya menghapus ataupun bahasa Arabnya hadzaf, menghapus gitu ya. Hadzaf ini dalam Al-Qur'an biasanya memberikan kesan sesuatu yang cepat gitu. Kalau misalnya kita melihat ayat-ayat ataupun kata-kata dalam Al-Qur'an yang dihadzaf, misalnya dihilangkan alifnya, dihilangkan wawunya, dihilangkan ya-nya, itu biasanya maknanya li sur'ah gitu. Untuk menunjukkan sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan gitu. Nah, jadi seakan-akan di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi seakan-akan kita diperintahkan untuk bersegera dengan cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan lama-lama kita berada dalam jalan yang tersesat gitu. Tapi kalau misalnya kita tersesat, kita langsung buru-buru untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah, wasari'u. Ini perintah juga kan? Fil amr. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ila maghfirah, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian untuk mendatangi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya di sini menggunakan alifnya itu dihilangkan, dihapus. Nah, adapun kalau misalnya kita lihat bismi rabbika misalnya. Nah, ini juga terkait kaidahnya ya. Kalau misalnya setelah kata ism itu kata Allah, maka dihapus. Tapi kalau misalnya setelah ism itu kata Rabb misalnya, selain Allah, maka nggak dihapus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq misalnya kan. Nah, maka dia nggak dihapus. Kenapa? Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim ini, bismi di sini artinya memulai gitu. Bismillah, aku memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Aku memulai ibadahku dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai makanku, minumku, semua amal solehku dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bismi rabbikal ladzi khalaq, ini beberapa ulama mengatakan ini artinya litasbih gitu ya, untuk memuji, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbik. Makanya di sini kita butuh yang namanya pelan-pelan gitu. Tamahul, pelan-pelan, santai, nggak terburu-buru. Tapi kalau bismillah itu cepat, karena tadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat-cepat memulai gitu. Mulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi kalau bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq itu artinya tasbih, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada alifnya. Jadi seakan-akan kita diperintahkan untuk santai, nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, dan untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghubungkan koneksi kita dengannya. Jadi kita bersegera untuk menghubungkan koneksi kita yang putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sependek-pendeknya jalan dan dengan secepat-cepatnya perantara ataupun sarana. Jadi kita harus langsung bersegera. Kalau kita lalai, kalau kita belok sedikit, kita harus segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian selanjutnya penulisan kata Allah ya. Bismillah. Penulisan kata Allah juga di sini kalau misalnya kita melihat harusnya itu Allah itu ada alifnya gitu. Allah. Alif yang ada sebelum haknya ini dihapus karena seharusnya ditulis Allah. Nah, apa di antara hikmahnya apa? Di antara hikmahnya adalah tidak jauh berbeda tadi dengan ayat yang sebelumnya, yaitu lisur'ah, cepat gitu. Nah, kemudian supaya kita bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu sungguhnya dekat gitu. Bahkan lebih dekat dari urat nadi kita gitu ya. Di sini juga sama hikmahnya seperti ayat di Bismillah gitu ya. Di sini juga Allahnya juga alifnya dihilangkan tadi untuk menunjukkan kata cepat. Sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan. Kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu adalah dekat dengan kita. Seperti itu. Kemudian nah, di sini juga kemudian penulisan kata Ar-Rahman. Kalau kita perhatikan di mushaf juga kata Ar-Rahman itu alifnya dihilangkan, tapi terus dikasih alif kecil gitu ya. Dikasih alif kecil Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman seharusnya ditulis juga dengan Ar-Rahman, jadi ada alifnya. Jika melihat kepada kaidah penulisan bahasa Arab. Tapi di sini alifnya dihapus menjadi Ar-Rahman tadi. Tapi tetap dibacanya Ar-Rahman. Cuma dia dihilangkan alifnya. Di antara hikmahnya adalah Rahman itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu yang Maha Pengasih, ya kan. Ataupun berhubungan dengan kasih sayang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kasih sayangnya itu
sangat luas gitu. Nah, tapi di sini dikatakan bahwasanya salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala kita hanya tahu sifat dan namanya saja. Jadi kita cuma tahu sifat bahwasanya Allah itu Maha Penyayang dan juga Allah itu Maha pemberi kasih dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu sejauh mana dan sebesar apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa membatasi diri kita untuk mengetahui sejauh mana sih batasannya rahmatnya Allah gitu kepada makhluknya. Kita nggak akan bisa. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala juga, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau misalnya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, gitu. Jadi kita nggak akan bisa menghitung seberapa banyak, seberapa luas ampunan Allah Subhanahu wa taala, seberapa luas dan seberapa banyak juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dari kita lahir sampai sekarang itu udah nggak bisa kehitung gitu. Udah nggak bisa kehitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga seakan-akan disembunyikan alifnya di sana menjadi ringkas gitu. Jadi kan harusnya kan Ar-Rahman jadi ada alifnya. Tapi dia disembunyikan gitu ya. Hilangkan alifnya itu tadi seakan-akan disembunyikan gitu. Disembunyikan karena tadi kita nggak tahu sejauh mana dan sebesar apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita gitu. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim ya. Kemudian Malik Yaumiddin. Di sini juga sama. Kalau kita lihat mushafnya, walaupun dibacanya Malik Yaumiddin, tapi ditulisnya itu mim, kemudian lam, kemudian kaf. Tapi dikasih alif kecil gitu, alif berdiri. Nah, di sini hikmahnya ini kembali kepada riwayat gitu ya, kembali kepada bacaan. Kalau misalnya kita lihat Malik Yaumiddin, di sini ada riwayat lain yang membaca dengan Maliki Yaumiddin dengan alif pendek gitu. Maliki, bukan Maliki, tapi Maliki. Kalau misalnya Al-Qur'an itu ditulis dengan Malik ada alifnya gitu. Nanti nggak akan masuk riwayat ataupun bacaan yang membaca dengan kata Malik gitu. Jadi dia nggak akan bisa mencakup riwayat yang lain ataupun bacaan yang lain. Tapi kalau misalnya ditulis Malik, nah itu dia bisa mencakup yang baca Malik sama mencakup yang baca Malik pendek gitu. Di sini apa perbedaannya antara Malik sama Malik? Kalau yang baca Malik Yaumiddin ini diambil dari kata al-milku. Jadi kepemilikan yang maha memiliki, hari pembalasan gitu. Tapi kalau yang baca Malik Yaumiddin ya, maka dia diambil dari kata al-mulku yang artinya kerajaan. Berarti apa? Raja gitu, yang maha menguasai hari pembalasan. Tapi di sini para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama antara Malik sama Malik. Ada yang mengatakan Malik itu lebih utama karena kalau Malik itu dia belum tentu Malik. Tapi kalau Malik itu udah pasti Malik gitu. Raja itu ataupun orang yang punya itu dia belum tentu jadi raja. Tapi kalau raja dia pasti mempunyai, dia punya jabatan, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan gitu. Makanya di sini kenapa Malik itu lebih tinggi daripada yang lain gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita kembali lagi kepada Ar-Rahmanir Rahim ya. Ar-Rahmanir ini kita bukan udah nggak membahas tentang rasumnya lagi, tapi kita membahas dari segi tafsiran ataupun tadabburnya ya. Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini pernah nggak kita berpikir kenapa lebih didahulukan kata Rahman dibandingkan kata Rahim gitu. Kenapa nggak Rahim dulu baru Rahman, tapi Ar-Rahman kemudian Ar-Rahim. Kalian tahu nggak jawabannya apa? Apa sih bedanya Rahman sama Rahim itu apa? Penyayang dan pengasih. Iya, penyayang dan mengasih. Apa bedanya sudah?
Kalau Ar-Rahman itu untuk semua manusia, kalau Ar-Rahim hanya untuk orang Nah, Islam, orang mukmin. betul. Berarti dari jawaban saudara ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kenapa Ar-Rahman ini lebih didahulukan dibandingkan Ar-Rahim. Berarti isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang untuk semua umatnya. Dibentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu enggak cuma untuk umat muslim saja, untuk umat yang beriman saja, tapi untuk semua umat, untuk semua manusia, baik yang kafir, musyrik, munafik, bahkan ateis gitu ya. Nah, gitu. Jadi makanya didahulukan kata Ar-Rahman, kemudian baru Ar-Rahim. Nah, kemudian selanjutnya juga kenapa gitu ya di Bismillahirrahmanirrahim ini diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang sebanyak berapa kali? Sebanyak berapa kali Bismillahirrahmanirrahim? 114. Saya 114 kan ya. Karena di surat An-Naml ada satu lagi kan, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kenapa bismillah ini disebutkan sampai 114 kali. Karena untuk menunjukkan bahwasanya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih banyak, jauh lebih luas dibandingkan murkanya Allah, kemudian azabnya Allah, kemudian maha perkasanya Allah dan sebagainya. Di sini Allah tetap mendahulukan kasih sayang dan juga rahmatnya untuk umatnya dibandingkan sifat-sifat yang lain. Ya Al-Aziz, mungkin Al-Jabbar, kemudian Al-Qahhar misalnya. Gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di kata Maliki Yaumiddin. Nah, kata Maliki Yaumiddin ini ada beberapa makna yang bisa kita ambil. Ataupun Maliki Yaumiddin ini ada banyak makna, gitu ya. Makna yang pertama, Maliki Yaumiddin ini bahwasanya kita meyakini ada hari setelah hari ini, gitu ya. Ada hari setelah kita wafat, yaitu hari pembalasan, ya kan? Kita meyakini bahwasanya akan ada hari di mana di hari itu kita akan dibalas, kita akan dihisab sesuai dengan amal ibadah kita. Apakah kita nanti akan masuk surga ataupun masuk neraka. Kemudian yang kedua di sini Maliki Yaumiddin juga mengandung makna bahwasanya al-jaza ya, untuk hambanya, al-jaza yang baik maupun yang buruk. Tadi karena Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan itu akan menghisab umatnya, kalau yang baik ataupun yang banyak amal ibadahnya akan masuk surga, kalau yang sedikit amal ibadahnya akan masuk neraka, seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya surat Al-Fatihah itu apa sih yang bisa kita ambil gitu ya? Ataupun kalau misal kita ingin menjadi orang yang ahli gitu ya, ataupun termasuk ahli surah ini, ataupun termasuk orang-orang yang mengamalkan gitu ya, orang-orang yang mengamalkan isi surat ini, itu apa saja yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah hendaklah kita memulai aktivitas kita, memulai amal ibadah kita, khususnya amal ibadah gitu ya, amal-amal yang memiliki pahala yang banyak, yang berlimpah, itu hendaklah kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu amrin la yabda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Gitu. Segala macam kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang punya pahala gitu ya, punya sesuatu yang berharga, la yabda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim, yang enggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka dia itu terputus ataupun enggak sempurna lagi amal ibadahnya. Ataupun dalam riwayat lain fahuwa aqta, dan juga fahuwa ajzam juga. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya kalau kita enggak memulai
amal-amal soleh kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia berkurang pahalanya. Maka dia berkurang pahalanya. Kemudian selanjutnya juga bagaimana kita menjadi hamba yang bisa mengamalkan isi surat Al-Fatihah ini adalah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka, duka, mau baik kita mendapatkan nikmat ataupun enggak mendapatkan nikmat, kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kenapa di sini juga penggunaannya bukan asyukrulillah gitu. Asyukru, kemudian al-madhu, kemudian alhamdu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kata asyukrulillah, berarti ya itu artinya asyukru ini dia bisa kita katakan untuk kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu gitu ya, mendapatkan nikmat, mendapatkan pemberian, maka kita bilang asyukru gitu. Asyukru atau asykurukum misalnya. Aku berterima kasih karena kamu telah memberikan aku makanan, memberikan aku minuman misalnya, atau memberikan aku nikmat misalnya. Jadi cuma dia apa namanya asyukru ini khusus untuk nikmat gitu. Kalau misalnya nggak ada nikmat ya nggak bisa syukur kita, nggak bisa asykurukum gitu. Kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Nah, makanya di sini menggunakan kata alhamdulillah. Jadi pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala, baik kita dalam keadaan senang, keadaan duka, kemudian baik kita mendapatkan nikmat ataupun enggak mendapatkan nikmat, kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian selanjutnya juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bersyukur gitu ya, untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian juga selanjutnya menjadikan ibadah kita ini lillahi wahdah gitu ya. Maksudnya kan iyyaka na'budu. Ini menjadi dasar daripada ibadah. Yaitu ibadah itu harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk orang lain, bukan untuk manusia, bahkan apalagi untuk yang selain Allah gitu ya. Nggak boleh gitu. Ini ibadah itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, harus ikhlas. Kemudian selanjutnya kita harus meyakini bahwasanya kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa melakukan amal ibadah, kita bisa istiqomah sampai sekarang ini, itu tidak lebih dan tidak bukan itu berasal daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala enggak menolong kita enggak akan bisa istiqomah sampai sekarang gitu. Karena tadi kita adalah hamba yang lemah. Makanya kita diperintahkan untuk banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga kita banyak-banyak meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan iman dalam hati kita gitu. Untuk diberikan keistiqomahan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita merasa apa ya? Kita takut gitu ya, merasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita harus yakin bahwasanya rahmat dan juga ampunan Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Kemudian selanjutnya adalah kita senantiasa waspada supaya kita tidak jatuh kepada jalan dari orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kita harus senantiasa berupaya untuk berada di jalan an'amta alaihim yang telah Engkau beri nikmat, yaitu jalannya para anbiya, kemudian syuhada, kemudian orang-orang saleh, kemudian juga orang-orang yang jujur gitu, orang-orang yang berbuat baik, senantiasa berbuat baik. Seperti itu. Kemudian juga tadi bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan juga orang-orang yang tersesat. Seperti itu. Mungkin sampai sini ya. Karena sudah jam segini juga.
Kita cukupkan, kita serahkan kepada Saudara Karlin. Tamam Ustaz, syukran jazakumullah khair Ustaz Haidar atas ilmu yang sudah disampaikan. Tafadhol buat asatidz semuanya, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan kepada bersama Ustaz terkait materi yang sudah disampaikan. Tafadhol asatidz semuanya. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya Ustaz Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Baik, untuk lafadz Maliki Yaumiddin itu pernah dengar ketika rokaat pertama diutamakan pakai Maliki Yaumiddin dengan alif, biisbatil alif. Kemudian rokaat kedua Maliki bihadfiha dengan nombor alif, karena itu disunahkan. Kemudian untuk secara kiroahnya itu apakah termasuk mencampurkan, karena yang Maliki riwayat Asim yang selain Maliki, selain Imam Asim, seperti itu Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Untuk jawaban yang pertama, Ana juga kurang tahu Ustaz. Ana belum pernah dengar ada sunnah yang menganjurkan untuk membaca Malik di awal rakaat, kemudian di rakaat selanjutnya Malik Yaumiddin. Ya, itu Ana belum pernah dengar gitu ya saja. Mungkin nanti bisa dicari lagi ininya sumbernya. Nah, kemudian yang kedua ini memang ini harus kita lihat dulu saja masalahnya seperti apa. Kalau misalnya kita mencampur dalam artian misalnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim misalnya. Dimana kita mencampur antara riwayat yang baca misalnya Hafiz ya, maliki yaumiddin, kemudian kita baca ihdinas siratal mustaqim misalnya. Adapun ihdinas siratal mustaqim, kita mencampur antara Hafiz dengan kunbul ataupun dengan hamzah misalnya. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita baca dari awal misalnya pakai warash ataupun pakai kolun, itu nggak apa-apa. Karena tadi kita juga nggak mencampur dia di satu ayat ataupun dia nggak mencampur di yang masih ada kaitan makna gitu saja. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mencampur-campur misalnya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, kemudian maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina, itu nggak boleh gitu. Jadi mencampur-campur ini pun juga dia ada kaidahnya. Yaitu yang pertama dia nggak boleh dicampurkan kalau misalnya ininya masih berkaitan gitu. Kemudian juga tadi kalau misalnya dalam sholat, kayak misalnya rakaat pertama kita baca pakai kolun. Rakaat kedua kita baca pakai waras, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mencampur di situ, maka nggak boleh, Ustaz. Gitu, Ustaz. Ya, syukran. Untuk referensi yang Maliki sama Maliki tadi itu ada di pernah dengar dan pernah belajar di kitab fikih-fikihnya para ulama gitu Ustaz. Hasyiyah Al-Bajuri sawah ada. Iya. Jadi wakana ba'dul ulama yaqulu fi raqatil ula Maliki bi isbatil alif wa fi saniyah Maliki bi hadfiha. Di annahu yusannu tatwilul ula ala saniyah walau bi harfin. Gitu. Jadi antara ilmu fikih itu sudah ada memang, tapi kalau apakah nanti termasuk mencampurkan bacaan atau memang sunnahnya seperti itu gitu. Iya, jadi kalau misalnya rakaat pertama kita misalnya baca kolun ataupun baca waras gitu ya, yang Malik, itu nggak apa-apa Ustaz. Kemudian rakaat kedua baca Hafiz gitu. Itu juga pernah terjadi ketika salah satu guru anak imam gitu kan. Rakaat pertama baca pakai ini, rakaat kedua baca pakai itu gitu. Jadi beda-beda ininya. Tapi kalau misalnya tadi mencampur, misalnya di Al-Fatihah dicampur antara kolun, waras, kemudian kunbul, kemudian itu nggak boleh. Gitu Ustaz. Oh iya, syukron Ustaz. Hafal Ustaz. Oh iya, Bang.
Tafadhol asatidz yang lain, mungkin masih ada yang ingin didiskusikan bersama Ustadz? Sepertinya cukup Ustadz. Oke. Kalau Baik, asatidz cukup. semuanya, kalau Ya, tidak ada yang akan didiskusikan lagi bersama Ustadz. Baik. Bagaimana Ustadz? Ada yang mau disampaikan lagi Ustadz? Apa? Nggak ada kayaknya. Sama Ustadz. Baik, kalau tidak ada kita tutup majelis kita ya Ustadz ya. Syukran jazakumullah khair pada Ustadz Haidar atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga menjadi pahala yang luar biasa yang mengalir terus-menerus bagi Ustadz, keluarga Ustadz, kedua orang tua Ustadz, guru-guru Ustadz juga semuanya. Dan syukran jazakumullah khair kepada asatidz semua yang sudah bergabung di majelis tajwid dan qiraat malam ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehadiran kita semua, juga ilmu yang sudah sampai kepada kita semua. Dan kita tutup majelis kita sama-sama di malam ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi syukran jazakumullah khair katsir atas kehadiran semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan di malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.